rekrutmen yang mereka lakukan bergerak antara 8.000 yuan renminbi sampai dengan 20 yuan renminbi. Jadi kalau tukang sapu tadi disebut sebagai 11 jutaan. 17? Satu tukang sapu 17 juta gajinya per bulan? Ya itu 8.000 kali 2.200 kan. Jadi sebegitu jadi ininya angkanya. Karena memang ketika mereka merekrut, mereka menyebut gaji minimal itu 8.000. Ya. Ada gaji yang tidak mereka sebut, tapi ada gaji juga yang sampai di atas 20.000. Tergantung skillnya. Pimpinannya pada waktu itu ya? Pimpinannya MSS. Oke. Jadi polisi, tentara, jangankan warga nih. Polisi, tentara susah masuk ke dalam. Bahkan bupati pun nggak bisa masuk. Bahkan bupati nggak bisa masuk. Bupati nggak bisa masuk. Lalu siapa yang bisa menjamin bandara itu hanya dari dalam negeri? Kan bisa aja langsung dari luar negeri. Dari Malaysia misalnya, dari Malaysia, Kalimantan bagian utara tuh, Kuching dan lain sebagainya ya, Sarawak. Atau Filipina misalnya yang dekat dengan situ, kan bisa saja. Ya bisa mungkin, tapi saya belum mendapatkan informasi itu. Oke, setidaknya Anda belum dapatkan karena Anda udah keburu mengundurkan diri. Oke. Kenapa Anda Yang mengundurkan diri? kedua, mungkin gini sedikit ada tambahan. Banyak kontainer yang masuk juga. Itu membawa seperti mata pacul, wajan Dari Cina? dari Cina. Jadi mereka produk UMKM-nya Cina harus diakomodir. Apa aja? Mata pacul, Pacul, linggis, wajan, kayak gitulah peralatan-peralatan pertukangan atau spare part kendaraan itu memang diambilkan dari Cina. spare part Dikirim- kendaraan-kendaraan untuk operasional di sana. di sana. Termasuk alat-alat berat. Iya, gitu. Jadi Kontainer lewat? alatnya pakai kontainer, lewat lewat laut. Lewat laut. Oke, yang tadi Anda bilang pelabuhan tadi. Iya, Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. ada kan pelabuhan privat. Tidak ada sama sekali bea cukai yang saya tahu sama. Jadi bandaranya Anda mendengar bahwa tidak ada dari luar negeri, meskipun itu juga masih pertanyaan karena Anda sudah di sana. Tapi yang jelas pelabuhan lautnya itu membawa kontainer dan barang-barangnya dari Cina tanpa bea cukai dan Imigrasi ya, karena langsung masuk di situ, tidak ada logo-logo. Biasanya kan kalau sudah diperiksa ya oleh bea cukai kan ada logo-logonya di kontainernya. Gitu. Anda menyaksikan sendiri tuh barang-barang dari Waktu dibuka juga saya lihat. waktu dibuka langsung dari Cina Iya, barang apa tanpa saja. bea cukai, tanpa imigrasi. Tahun berapa itu? 2015, 2016an lah saya sempat 2 kali lihat ya. Oke. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIF? Ribuan, Ribuan. Tukang sapu misalnya. hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi, Di Morowali. di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan. Ribuan tuh maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saja bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan Itu pada besar waktu sekali itu, ya. Pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi. Tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan. Gitu. Jumlahnya ratusan mereka. Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat penerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? 2.000 lebih. Sekitar 16-17 juta rupiah. Iya, betul. Satu tukang sapu 16-17 juta rupiah per bulan. Per bulan dibagi dalam 50% diberikan kepada keluarganya di negaranya dalam bentuk yuan, dan sisanya dalam bentuk rupiah diberikan kepada para pekerjanya di Indonesia. Berapa lama mereka bekerja biasanya? Sebulan, 2 bulan, nanti mungkin tukar dan sebagainya, atau dalam hitungan tahun? Biasanya hitungan bulan mereka ada rolling ya, ada pergantian, si keluar, entah dia mengurus visa kah atau apa, dia kembali lagi gitu, jadi selalu berputar begitu terus. Ini sampai sekarang yang Anda dengar itu masih ada ribuan TKA di sana, dan itu bagian dari kerjasama. Iya, kalau saya melihat sampai sekarang masih ada ribuan. Ini sakti banget ya PT IMIF. Siapa di belakangnya? Kalau kita kita bisa buka-buka aktenya, itu
di akte itu ada pemegang sahamnya itu ada anak perusahaan Tsingshan Group dari Cina. Oke. Dan Perusahaan swasta milik Tiongkok ya. Tiongkok. Oke. Nah, terus Warga Tiongkok, 25% adalah PT Bintang 8. PT Bintang 8 siapa yang ada di situ? PT Bintang 8 di situ Punya ada siapa Pak itu? Sintong Panjaitan. Oke. Di dalamnya ada Pak Hendarji Supanji. Mantan dan Puspom kalau tidak salah. Iya. Ya. Dan yang dari luarnya orang Cinanya itu ada Pak Halimina, ada Itu warga negara Halimina. asing? Warga Cina tapi namanya nama Indonesia kayaknya ya. Cuman saya nggak tahu nama aslinya siapa, nama Cinanya siapa. Tapi Anda meyakini dia WNA atau WNI? Kemungkinan WNI yang keturunan kemungkinan ya. Oh, tapi Anda nggak tahu, nggak pernah mendengar sebelumnya itu? Nggak tahu. Oke. Dan Anda merasa waktu itu ada hal yang janggal di situ? Jadi pada waktu itu saya melihat banyak hal yang sebenarnya janggal gini. Ada nama jalan, di dalam itu semua nama jalan itu pakai nama negara di Tiongkok. Jadi Misalnya? ada Shanghai Street, ada Beijing Street, seperti itulah nama-nama seperti itu gitu. Jadi terus semua tulisan-tulisan pada tahun itu ya 2015 kayak nggak tahu kalau ada perubahan apa enggak gitu. Pada tahun itu tulisan-tulisan itu bahasa Cina semua dan artinya pun dalam bahasa Inggris, jadi tidak ada bahasa Indonesia. Jadi saya merasa asing ya ada di situ. Ini saya kerja di luar negeri apa di Indonesia sih gitu. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Iya. Ada warga negara Cina yang Iya, banyak di situ, betul? betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu maaf lewat udara lebih pas. Karena Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya iya kurang lebih lah gitu. kurang lebih lah. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan. Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke Bisa hutan? digeser. Ribuan? Iya, Alarm bunyi iya. dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu. Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja. Iya, Nggak akan menemukan Iya. warga negara Cina yang berlebihan. nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali Siapa yang datang waktu itu misalnya? ada Menteri Dahiri ya, Menteri Hanif Dahiri. Hanif Oke. Dahiri Menteri Tenaga Kerja waktu itu. pernah gitu. Jadi Terus siapa lagi? siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu, Hanif Terus Dahiri, kita Dede dengan Yusuf. Oke. Rombongan Di waktu yang berbeda. berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari ke hutan. Iya. Evakuasi. Evakuasi. Saya juga mendengar bahwa Anda meminta, sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk live ya, tapi juga di tempat yang berbeda. Tapi Anda menolak untuk live karena ada hal yang mungkin bisa membahayakan Anda. Karena Anda mengatakan bahwa Anda bisa diancam karena tahu posisinya dan ketika Anda pulang pada saat live bisa dicegat. Jadi ada kekhawatiran karena saya tidak hanya bekerja baru di sini dengan orang Tiongkok ya, ada beberapa perusahaan di sebelumnya yang juga saya bekerja di perusahaan WNA ya? Iya, yang sama. Itu polanya adalah bekerjasama dengan mafia Oke. yang Mafia lokal. ya mafia Preman. lokal atau iya preman lah Oke. istilahnya. Yang mereka ketika live ditunggu setelah live. Terus apa yang terjadi? Kita tahu lah kondisinya begitulah. Intimidasi. Ya, intimidasi, ada yang bentuknya membahayakan nyawa, ada yang menjadi pembungkaman lah. Oke. Kan bisa lapor polisi. Ya,
kita sama-sama tahu lah kondisinya bagaimana aparat kita. Sudah pernah Apalagi- dilaporkan, apalagi- sudah pernah melaporkan misalnya waktu itu orang tersebut? Saya sih belum, tapi karena saya bergaul dengan mereka, jadi saya ngerti gitu bagaimana cara mereka, bahkan metode-metode mereka gitu kan, saya paham gitu, jadi sangat berhati-hati untuk menghadapi kondisi begitu, apalagi kita tahu di Morowali juga kan backupnya juga Sampai sekarang? ya dengan masih adanya MSS yang dipimpin para jenderal, Purnawirawan. purnawirawan. Oke. Kan udah sepuh banget, kayak Pak Sintong tuh udah 80-an tahun, 85 kalau nggak salah. Beliau kan Akademi Militer Nasional AMN tahun 63. Iya, tapi Artinya kalau sangat sepuh, dukungan sangat, dari ya sudah senior banget. kalau dukungan dari penguasanya masih ada, kan kita tahu bahwa 2015 diresmikan oleh Presiden. Oh, Anda waktu itu ada di sana? Iya, ada Diresmikan oleh? oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya, Iya. smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi? Diresmikan oleh Pak Jokowi. Saya ada di sana. Anda di sana? Iya. Ada dokumennya misalnya, foto dan lain sebagainya? Waktu kasus tidak ditemukannya TKA itu oleh Bukan, dokumen pada saat Pak Jokowi meresmikan pada waktu itu. punya. Sekarang saya hapus semua. Saya ingin tanya terakhir untuk Anda. Anda kan punya resiko nih, Anda cerita seperti ini ke saya. Ke iNews, eksklusif, ke Aiman, Rakyat Bersuara. Kenapa Anda mau ceritakan dan Anda membuka semua? Gini, saya kadang prihatin ya melihat tambang-tambang kita itu dikuasai oleh bukan kita gitu loh, oleh bukan untuk kemakmuran rakyat, karena saya merasakan melihat langsung berinteraksi dengan masyarakat di desa Patupia, di desa Sekelilingnya, ya? sekelilingnya itu. Mereka bukan merasakan kebahagiaan, mereka menderita pada saat itu. Misalnya? 2005 mereka punya tambak-tambak, ikannya pada mati semua. Karena? Ya airnya berubah menjadi hangat, dan waktu itu pembelaan perusahaan kan Ya. itu Ya. wah itulah. Ikan mati, terus apa lagi? Terus air tanahnya sehingga Berubah harus warna, berubah ya, bau misalnya. kering Kering, oke. itu juga dialami oleh masyarakat sekitar gitu. Jadi nyaris tidak ada keuntungan yang didapatkan ketimbang kerugian yang didapat. Iya, karena yang bekerja pun pada saat itu ya, saya nggak tahu kalau sekarang ya, pada saat itu pun yang bekerja dianggap tidak memenuhi syarat masyarakat lokal. Tapi justru TKA-TKA-nya banyak Yang pekerja kasar. yang bekerja kasar. Nah itu yang membuat saya miris. Kedua, ketika bicara soal CSR misalnya, mereka membangun pipanisasi air bersih misalnya. Mereka mengaku bahwa misalnya sudah membangun 10 km, padahal di lapangan hanya 4 km. Jadi seolah-olah biaya yang mereka keluarkan untuk CSR sudah besar. Tapi tidak, Padahal Anda masih melihat besar. sendiri warga di sekitar sana tidak mendapatkan manfaat. Iya, kalau hampir baik. nggak ada. Hampir tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat pada saat itu ya. Misalnya Saya- dikasih apa? CSR dikasih apa? Ya itu misalnya dikasih bantuan misalnya seperti genset. Oke, Tapi waktu itu pada masa itu mereka mau dibantu listrik. Karena kan genset mereka permanen, punya- bukan genset, Iya, karena genset kan bukan mahal. genset. Iya, tadinya kan genset. Iya, Terus bahan mau bakarnya kan diubah mahal. menjadi listrik, diambilkan dari PLTU punya mereka. Mereka punya 2 PLTU pada dan saat sudah itu. teraliri sekarang. Pada waktu itu teraliri, tapi ternyata tetap harus bayar. Dan bayar lebih mahal dari PLN. Jadi seolah-olah bayarnya itu lewat PLN, tapi kepada pihak IMIP. Jadi kertasnya PLN. Saya kurang tahu persis ya. Oh, tapi mereka dibilangnya ke PLN. Iya, tapi ini Tapi ternyata bayarnya semacam iuran PLN gitu. Padahal bukan PLN. Bukan. Semacam iuran PLN gitu, semacam iuran PLN. Jadi mereka tetap harus bayar. Karena saya harus simbang juga, apalagi yang kemudian diberikan dari PT IMIP ke warga sekitar selain listrik tadi, dan itu nggak semuanya listrik. Listrik itu kalau nggak salah per rumah itu dulu 450 watt. Berapa rumah? Mungkin sekitar ratusan ya. Ratusan. Terus apa lagi? Ya bantuan-bantuan kecil seperti Sembako. genset. Kalau sembako rutin ya, terus kurban tiap tahun gitu.
Tapi sisanya kerusakan ternak, perikanan, dan air Iya, tanah. itu yang berasa. yang paling terasa. Terus ini efek dari abu batubara. Abu batubara. Abu batubara dulu luar biasa parahnya abu batubara dan memicu protes masyarakat gitu. Jadi abunya itu luar biasa dampaknya. Terima kasih. Oke. Ini fakta yang pertama kali mungkin muncul terkait dengan keberadaan bandara dan juga kondisi warga di sekitar Bandara IMIP di sana. Ini fakta yang disampaikan memang menurut saya luar biasa. Soal apa yang kemudian ini nanti akan diperbincangkan, yang jelas yang kami wawancara, meskipun kami memiliki hak tolak untuk tidak memberikan siapa identitas narasumber tersebut, tapi ia adalah mantan karyawan yang bekerja beberapa tahun di PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Ada komentar, Bung Ihsan? Baik, kalau kita dengar wawancara tadi, ada 5 masalah. Masalah pertama soal airport. Dan yang paling menarik dari masalah airport, isu internasional airport. KM 38 dibatalkan dengan KM 55. Itu isu airport, sehingga dia tetap domestic airport. Kalau domestic Nah, airport, KM 38 dibatalkan dengan KM 55. Maksudnya? KM 38 itu mengizinkan menjadi international airport. Tapi dalam hitungan bulan, itu menjadi dibatalkan. Isu yang beredar itu backdated, tapi saya tidak berani meyakinkan. Ini di sana maksudnya? Iya, untuk bandara ini. Ya. Itu berkaitan dengan penerbangan. Jadi artinya kalau kita ngelihat isu bandara, sesungguhnya ketika tadi disebut dari Samratulangi atau Cengkareng, clear. Dia tidak internasional. Tuh ya. Tapi yang menjadi masalah adalah nanti berkaitan dengan isu yang kelima, TKA. Isu yang kedua soal seaport. Tapi sebelum sana ke bandara, siapa yang bisa menjamin kalau itu kondisi tertutup? Nggak bisa. Mau turun dari manapun nggak bisa ada yang menjamin. Nggak bisa. Kalau airport itu Anda harus terkoneksi keluar. Jadi setiap airport di dunia itu terdaftar. Itu artinya dia dalam pengawasan bukan hanya pihak domestik, dalam hal ini Makassar, yang mereka bilang pengawasan di bawah Makassar, tapi juga internasional tahu. Kenapa? Karena bisa jadi bandara itu digunakan untuk penyelamatan suatu penerbangan. Oke. Jadi setiap penerbang tahu, bahkan lintang utara, bujur timurnya pun ketahuan. Jadi kalau daftarnya domestik nggak akan mungkin ada turun internasional di situ. Betul. Oke. Jadi saya tidak meyakini bahwa ada international flight yang mendarat di situ. Baik. Karena regulasi untuk penerbangan ketat di situ. Gitu untuk penerbangan. Yang menarik adalah ketika tadi isu tentang tenaga kerja yang dibawa. Nah, ketika tenaga kerja yang dibawa dengan model kayak gitu, maka muncul persoalan bagaimana Cengkareng melepaskan, bagaimana Samratulangi melepaskan dalam posisi sebagai entah apa sebagai apa. Nah, data yang saya punya, mereka masih merekrut di bulan September 2025. Masih merekrut. PT IMIP ini? Iya. Sebagai konfirmasi ya, kami sudah mengundang PT IMIP beberapa pihak, bakalan. Namun tidak bersedia untuk hadir di sini. Jadi saya mau bilang sama Anda. Saya harus declare. Saya mau bilang sama Anda, rekrutmen yang mereka lakukan bergerak antara 8.000 yuan renminbi sampai dengan 20 yuan renminbi. Jadi kalau tukang sapu tadi disebut sebagai 11 jutaan. 17? Satu tukang sapu 17 juta gajinya per bulan. Yaitu 8.000 kali 2.200 kan. Jadi sebegitu jadi ininya angkanya. Karena memang ketika mereka merekrut, mereka menyebut gaji minimal itu 8.000. Ya. Ada gaji yang tidak mereka sebut, tapi ada gaji juga yang sampai di atas 20.000. Tergantung skillnya. Kali 2.100 sekarang ya. Kurang Itu lebih. isu TKA yang lewat situ. Isu kedua yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport. Menurut saya jauh lebih berbahaya Pelabuhan dari isu laut. interport. Ya. Oke. Dalam pengalaman saya memanage seaport yang khusus kayak gini, memang ujungnya adalah soal bea cukai dan soal imigrasi. Nah, Anda bayangkan tadi kalau cerita dia tadi tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi. Maka nggak heran kalau kemudian Angkatan Laut menangkap 2 kapal posisinya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang rawan seaport, dan itu dua jetinya. Tahu nggak panjang jetinya berapa? 280 meter panjangnya, lebarnya 8 sampai dengan 12 meter. Itu artinya kapal gede yang mendarat. Itu natural depth seaportnya
tingkat kedalaman alaminya, walaupun mereka Di pelabuhan ya? di pelabuhannya. Pelabuhan itu menjorok dulu 150 meter, dibikinin jembatan, baru kemudian mereka bilang, itu langsung mereka dapat natural deep sea port, tingkat kedalaman alami, sehingga mereka tidak perlu ngeruk. Berapa kedalamannya? Sekitar 14. Kalau sekitar 14, itu kapal 3000-an sandar. Jadi ngangkut tanker-tanker kontainer-kontainer besar Dan itu yang mengkhawatirkan menurut Anda karena lepas dari bea cukai, lepas dari imigrasi. Itu isu yang pernah disampaikan Luhut Binsar Panjaitan ke KPK. KPK ngebocorkan ke Faisal Basri. Ketemu datanya bahwa tidak cocok data bea cukai Indonesia dan data bea cukai Cina. Itu kata kuncinya. Maksudnya? Di sini. Saya sampaikan di DPR. Saya kebetulan bersama Faisal Basri almarhum. Saya menyebut bagaimana Luhut Binsar Panjaitan menceritakan ada tidak kesesuaian data antara bea cukai Indonesia dengan bea cukai Cina dalam konstruksi ekspor nikel. Ini nanti pertarungannya sampai ke pertarungan internasional ya. Singkatnya seperti apa itu? Karena pertarungan internasional. Karena IMIP ini salah satu smelter terbesar di dunia. Di dunia. Bukan level Asia Tenggara. Nah, kalau data bea cukai Indonesia dengan data bea cukai Cina terjadi selisih yang besar sekali, menurut saya penggunaan pelabuhan laut. Nah, itu yang saya bilang tadi kenapa kemudian Angkatan Laut sampai menangkap 2 kapal kayak gitu. Itu bahannya di situ. Apa poinnya? Bukan hanya bupati yang nggak bisa masuk. Gubernur cerita di DPR, gubernur nggak bisa masuk. Terbuka aja kalau gitu. Jadi kalau kita ngontrol di situ karena Bupati nggak bisa masuk, gubernur nggak bisa masuk. nggak bisa masuk. Kenapa? Tadi mereka punya alasan sebagai kalau pakai bahasa mereka bilang alat vital negara. Mereka akan taruh eksklusivitasnya mereka jaga di situ. Negara Tiongkok maksudnya? Atau Indonesia? Indonesia. Kalau Indonesia alat vital negara, mestinya gubernur kan pejabat vital negara. Iya. Bupati pejabat vital negara, menteri pejabat vital negara, DPR pejabat vital negara. Mereka punya otoritas sendiri dengan istilah Indonesian Morowali Industrial Park. Kawasan itu yang punya alasan mereka untuk menutup itu posisinya. Artinya sesungguhnya ada hal yang ditutup-tutupi di situ, di balik itu. Yang saya dapat, artinya yang saya bilang, saya tidak melihat international airport berbahaya atau domestiknya, tapi yang berbahaya adalah seaport. Itu yang pertama. Dan bentar, sebelum yang kedua, Anda menilai bahwa ini ada kejanggalan yang luar biasa. Ya, janggal. Dan ini Yang saya tahu kalau dermaga sampai panjangnya 280 meter, lebarnya Kapal besar 8-12, dahsyat luar biasa itu. apa yang merugikan dan apa yang membahayakan di sini? Anda dicuri, istilahnya bukan lagi under invoicing, nothing invoicing. Nggak ada kertas, nggak ada tulisan. Kertas. Yang punya cuma mereka. Jadi kalau sementara ini isu yang keluar Ini yang disebut dengan Indonesia dikeruk kekayaan alamnya tanpa terdeteksi. dirampok, Atau dirampok. Dirampok, jangan bilang dikeruk dong, gimana Kita sih? kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.